Kenapa sih Aichi itu belum nayangin Yumi Cell season 2? Kayak pusing gue. Lo merasa terbebani gak sih sama harus nonton lewat platform yang berbeda, abis itu nggak available di region Indonesia gitu? Iya, gue tuh sempet agak was-was kan, kayak loh kok di IGN nggak ada gitu kan. Gue kira kan bakal berlanjut juga kan di sana. Gue udah tegang nih, aduh gimana nih ntar gue nggak bisa nonton Yumi. Tapi ya ada sih, walaupun kita harus bersusah payah connect ke VPN, jadi warga negara lain dulu gitu kan. Iya, oh dia warga negara mana lo? Jadi Miami Iya, kalau nggak salah ya kata lo ya. ke Florida, ke Jerman. Goblok. Iya nyebelin. Masalahnya dulu tuh sebenarnya Vicky itu bisa diakses di Indonesia karena seingat gue waktu di tahun 2013 itu awal-awal gue kerja di Detik, kita sempat partner sama Vicky untuk beberapa beberapa judul drama Korea gitu kan. Nah, akhirnya sekarang udah eksklusif buat pasar Europe sama US kalau nggak salah, karena pemain dari Asia pun kan udah banyak kan, ada Netflix, ada iQIYI, ada WeTV dan gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi mereka juga udah nggak fokus ke Asia lagi. Cuman kayak masalah nih Yumi nih gitu. Yumi dan Babi nih gimana nih? Kayaknya sengaja gak sih? Maksud gue kayak gue baca berita kalau yang di aplikasi TV-nya sendiri pun gara-gara si Yumi Cell season 2 ini mereka subscribernya tuh naik 4 kali lipat gitu. Oh, pantesan nggak ditayangin di TVN lagi ya, cuman eksklusif di TV ya. Iya, kayaknya sengaja mau dia tahu nih ini tuh bagus dan ditunggu banget, apalagi kan udah ada base penggemarnya kan dari season 1. Terus kayak ya udah nih kesempatan kita nih supaya orang pada subscribe kita. Jadi kayak ya udah dimonopoli. Ayo dong Aichi, keluarkan uang lebih banyak untuk beli hak siar Yumi Cell. Mumpung baru 4 episode nih. Jadi kan nanti marketingnya bisa, ayo binge watching 4 episode pertama gratis gitu kan. Rebut kembali Yumi Cell. Rebut kembali Yumi Cell Villa Aichi. kita. We beg you. Karena jujur Li, kayak sekarang kan semua hal itu sebenarnya udah gampang ya. Kayak kita mau nonton link bisa tinggal Disney Plus Hotstar gitu. Nonton drama-drama yang eksklusif Netflix tinggal buka Netflix gitu. Maksudnya nggak perlu pakai VPN-VPN-an gitu. Cuman kan nih Vicky nggak bisa nih di akses dengan tanpa ribet gitu. Dan lagi pula kita pun juga sudah berusaha untuk menonton di platform legal kan. Jadi kayak harus berjuang, harus zen supaya tidak membajak. Ibarat kata udah bayar tapi masih tetap disuruh nggak mengakui Indonesia pula gitu ya. Iya, makanya itu. Jadi ya, tapi anyway, dengan segala cara, dengan segala usaha dan jeripayah, akhirnya season 2 Yumi Cell. First impression gimana? First impression lo? Gue lupa gue pernah bilang ke lo apa enggak sebelumnya, tapi gue tuh ngerasa Babi ini agak-agak red flag gitu. Jadi gue nggak nyangka di 2 episode pertama ini justru gue bisa jadi sebaper itu sama Babi. Kayak tadinya gue udah kayak Yumi yang berusaha menjaga jarak, kayaknya Babi nih aduh gue harus jaga jarak nih. Cuman begitu pesona dia dikeluarkan nih di 2 episode awal, gue kayak oke, walaupun Babi ini tetap masih ada red flag-nya di mata gue, cuman gue akan nge-ship mereka untuk sementara. Agak susah sih emang ya untuk move on dari Ung ke Babi gitu. Karena menurut gue mereka putus itu juga gimana ya, kayak oke, di satu sisi mungkin memang itu sebuah perjalanan cinta dua orang sejoli gitu kan, gak selamanya mulus gitu. Tapi di sisi lain kayak gue merasa kayaknya mereka masih bisa deh membicarakan soal hubungan ini gitu. Gue merasa mereka terlalu kayak kok kayaknya nggak berusaha keras banget gitu, kayak usahanya kurang gitu. Jadi ketika masing-masing berusaha untuk move on, Yumi relatable banget sih. Tapi pas itu yang kayak dia mau nyari updatean Ung aja harus kepo ke komentar beberapa orang dulu gitu baru bisa ngebuka foto Ung gitu. Dan gue merasa di situ kayaknya gue pernah dia melakukan hal ini gitu. Sering kayak kali. denial ya dia sering mungkin ya denialnya kayak kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi tapi tetap penasaran gitu. First impression gue merasa mereka tetap bisa mempertahankan mood dari season 1 ke season 2 ini tanpa berusaha lebih keras gitu loh. Kayak mereka udah nemu formulanya dan mereka menggunakan formula yang sama, tapi formula yang sama pun tidak membuat drama ini tuh membosankan gitu. Iya. Kayaknya ini peran besar dari para selnya gak sih? Kayak mereka tuh tetap jadi sesuatu yang gue tunggu banget sih. Kayak tingkah-tingkah mereka ini. Iya betul.
Soalnya entah kenapa ya, gue merasa sel-sel ini tuh bukan cuma sekedar karakter sampingan, yang mana agak aneh juga untuk bisa dibilang karakter sampingan karena sebenarnya sel-sel ini kan sebenarnya Yumi kan, Mhm. bukan sebuah karakter atau bukan karakter-karakter yang di luar dari Yumi gitu. Mhm. Ini kan sebenarnya penggambaran dari emosinya Yumi supaya kita bisa mengerti lebih dalam kenapa dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, kenapa dia memutuskan untuk bereaksi seperti ini, kenapa dia bereaksi seperti itu gitu. Dan ya ini adalah penggambaran dari sebuah cerita yang sebenarnya kalau di drama Korea lain tuh kita tuh agak rumit untuk mengerti gitu proses pengambilan keputusan dari sebuah karakter ini gitu. Mhm. Sementara di sini kita dikasih lihat proses diskusinya dengan cara yang sangat menyenangkan dan ya itu selalu jadi sesuatu yang nggak cuman menarik sih menurut gue, malah jadi apa ya, entah kenapa gue jadi mungkin karena udah pernah nonton yang di season 1, jadi yang di season 2 ini gue eh, di saat gue berusaha untuk mengerti kenapa Yumi melakukan itu, gue malah jatuhnya jadi kayak membalikan itu ke gue gitu loh, jadi kayak berefleksi gitu loh jatuhnya kayak oh iya juga ya, proses ini tuh memang harus dilalui gitu. Kayak yang waktu dia baper-baperan ke Babi soal waktu Babi minta tolong tapi minta tolongnya ke temennya gitu. Terus Mhm. dia kan kepikiran kayak kenapa nggak minta tolongnya sama gue aja sih Mhm. gitu. Terus di dalam sel-sel langsung berantem. Iya, kenapa nggak kita aja sih yang dimintain tolong? Kenapa dia? Wah, pasti dia marah nih gitu. Dan sometimes kita pun melakukan itu walaupun sebenarnya tidak ada interaksi antar sel di dalam kepala kita gitu, tapi itu terjadi bersama kita gitu. Itu sih yang gue kayak wah bisa ya mereka membuat ini jadi relatable gitu. Iya bener. Baru 2 episode aja cuman yang menurut gue bisa gue relate aja tuh udah banyak gitu. Hmm. Nah tapi kalau menurut lo sendiri nih si tokoh utama cowok baru kita nih si Babi nih gimana? Kan gue udah bilang ya sama lo ya, gue punya hubungan yang agak-agak tegang gitu sama Jinyo. Hubungan terlarang. Bukan terlarang. Nggak, jadi kan gue dulu pas God Seven awal debut kan bias gue Jinyong kan. Hmm. Terus image Jinyong di kepala gue tuh wah fun, happy gitu. Yang ekspektasi gue ketika ketemu sama dia ini kayak Jinyong nih orangnya sangat-sangat baik banget gitu. Terus satu hari pas God Seven showcase di Jakarta, presscon lah gue duduk depan Jinyong gitu kan. Terus kayak kok ketus sih? Gue merasa kayak kalau ketus sih Jinyo, apa yang terjadi sama lo selama penerbangan gitu kan. Gue akhirnya overthinking kan. Ternyata Jinyo tidak seperti yang gue bayangkan gitu. Ternyata dia agak ketus ya orangnya gitu. Itu kan ya pada saat itu kan namanya anak muda ya, usia 20-an yang masih segalanya masih dipikirkan ya kayak Yumi inilah, kayak segalanya masih dipikirkan gitu kayak lo kok Jinyo ketus, gue kira selama ini dia baik gitu. Akhirnya pas itu gue berubah pikiran tuh sama si Jinyong ini kayak gue nggak mau suka lagi sama Jinyong gitu soalnya dia ketus waktu di presscon gitu. Nah gue belum sempat revisiting my old feelings gitu kan untuk berusaha untuk mengerti bahwa lo seleb lo ini gitu, mereka punya kehidupan yang berbeda loh, di kehidupan mereka jadi penyanyi sama kehidupan pribadi gitu, dan mungkin kadang-kadang itu mishaps gitu, dan itu mungkin bisa bentrok dan ya muncul aja gitu ketika lagi presscon, dan itu tidak bisa mereka tidak bisa mereka hindari gitu. Nah itu yang gue belum revisiting those kind of thought dan feelings, pada akhirnya mentok sampai sekarang kayak gue kesel nih sama Jinyong gitu. Kayak gue bilang sama lo, gue tuh ada hubungan yang agak-agak personal dan agak-agak ribetnya sama Jinyong gitu. Jadinya ya ketika nonton ini gue dengan mindset yang sekarang yang udah lebih dewasa dikit ya, seseorang yang udah umur 30 kan gak mungkin nih gue baper-baper lagi sama hal-hal yang gue lihat di presscon pada gue usia 25 kan. Akhirnya ketika gue nonton ini ya Jinyong. Long time no see. Long time no see. Oh ternyata gini rasanya menyaksikan lo tanpa baper. Tanpa perasaan-perasaan personal yang dulu gitu. Jadi kayak banyak sih yang gue akhirnya menemukan menemukan joy baru gitu melihat actingnya Jinyong sebagai first lead di sini sih. Jadi
sel emosi lo tuh sempat dari fans jadi antis kayak sel emosinya Yumi ya. Iya, betul betul betul. Kayak itu kan I hate babi. iya, I had baby. Maksudnya kan kadang-kadang tuh kita juga apa ya? Gua nggak tahu sih. Maksudnya orang-orang mungkin punya pengalaman yang berbeda ketika mereka naksir gitu. Di sini gue ada momen di mana gue tuh agak nggak suka sama Yumi sebenarnya, terutama pas dia mulai mulai agak begajulan tuh mau Begajulan. kesel sama si babi gitu kan, dan mulai apa namanya menunjukkan kayak nggak nyaman gitu. Waktu dia ditelepon sama Ruby yang bilang kayak ayo kita mau minum ngebir di sini nih gitu. Terus dia nggak tahu di situ ada Bobby ternyata gitu kan. Terus pas dia datang ternyata beneran ada. Terus dia agak kesel kan di situ. Itu kan sering banget ya terjadi sama gue. Kayak gue merasa kayak gue tuh sering deh datang ke situasi yang kayak kok lu nggak bilang sih ada dia gitu kan, gue nggak suka sama dia gitu kan, gue nggak mau ketemu sama dia gitu, sementara teman gue kan kayak oh gue nggak tahu yang kayak gitu. Nah di situ gue merasa kayak Yumi ini nyebelin, kayak lu kenapa sih nggak mau menyelesaikan itu secara langsung aja gitu. Tapi akhirnya setelah gue berpikir seperti itu, dia si Bobby-nya kan yang lebih pengertian, yang kayak pas dia pulang naik bis berdua terus Bobby bilang kayak ya udah gue turun di sini aja karena gue ngerasa lu nggak nyaman sama gue gitu. Nah di situ akhirnya Yumi ketampar kan kayak fuck, iya berasa ya ternyata gitu. Nah itu tuh kadang-kadang gue tuh berkaca gitu kayak oh gitu ya rasanya gitu ya rasanya jadi babi. Tapi di saat sama juga gue juga Yumi, oh gitu rasanya jadi Yumi, kayak nggak enakan juga kan kalau tiba-tiba ada orang merasa kayak kayaknya lu nggak nyaman ya sama gue, ya kan? Lu ngerasa nggak sih itu kan nggak enak juga kan kayak gitu. Di scene yang malam itu tuh gue bener-bener ngerasa kasihan banget sih sama si babi ini. Kayak maksud gue iya dia udah berbesar hati banget tuh walaupun diketusin sama Yumi di sepanjang di dalam restoran itu. Terus tapi pulangnya pun dia udah berusaha nih buka percakapan atau apa, cuman tetap diketusin. Terus kayaknya dia perasa yang ya udah deh aku turun aja. Terus mukanya tuh yang bener-bener kayak yang sedih melo banget. Gue kayak ya ampun ya anak sedih banget. Wajar sih Yumi jadi kayak ngerasa ya ampun gue apa yang udah gue lakukan nih gitu. Anak orang jadi sampai mau nangis gitu. Karena kalau Yumi nggak ngerasa kayak gitu, malah gue akan berlanjut loh keselnya ke dia. Kayak kenapa lo nggak ini sih, nggak apa namanya, nggak sensitif banget gitu sama perasaan orang lain. Kayaknya dulu lu termasuk orang yang overthinking dan sensitif nggak sih gitu. Maksudnya bahkan di 2 episode pertama ini pun kita melihat sisi overthinking dan sensitif itu gitu ketika dia berusaha untuk move on dari juga kan. Di situ sentimentalnya Yumi berasa banget gitu, yang kayak akhirnya desanya banjir lagi, air bah lagi, yang kayak gitu-gitu kan, yang bagaimana pergulatan batin dia untuk berusaha move on. Sementara kalau si Babi kan emang dari kemunculan dia di season 1 pun dia udah menunjukkan ketertarikan kan sama Yumi kan. Dan gua nggak merasa bahwa dia akan melepaskan Yumi begitu saja sih ketika dia akhirnya ditolak gitu. Nah itu sih gue kecewa, kenapa Yumi harus nolak awalnya tuh gitu. Kenapa sih lu harus nolak gitu kan, kayak lu naksir juga perasaan, kayaknya lu kayak ada perasaan juga gak sih Yum gitu. Loh gue justru berseberangan sama lo pas si babi tahu-tahu nembak langsung dengan sekali jalan itu. Gue yang kayak loh bab lu kok secepat itu sih, maksud gue lo kok nggak considerate dengan perasaan Yumi yang masih dalam apa ya masa idah. Maksud gue nggak ngerasa Yumi itu udah menunjukkan bahwa Yumi itu tertarik pengen jadian sama lo. Kenapa lo nya tuh ngegas banget gitu? Nggak tahu, si Babi itu bilangnya, dia nggak bilang kalau ayo kita pacaran, kan dia nggak bilang gitu. Dia bilang ayo kita kencan. Kencan tuh bukan berarti pacaran. Kencan itu bisa berarti getting know each other gitu loh, kayak belum resmi nih gitu, kayak date aja dulu, karena first date bisa jadi lanjut ke second date atau third date ataupun tidak sama sekali kan, sampai akhirnya mereka mutusin bahwa oh kita nggak cocok gitu. Jadi maksudnya si Babi itu adalah ayo kita ngedate karena gue pengen kita melangkah ke hal yang lebih serius, tapi bukan langsung yang kayak ayo kita ngedate langsung kita pacaran tuh enggak gitu. Tapi ya kayak Yumi coba aja gak sih dulu gitu maksud gue. Ya tapi untuk orang-orang konservatif dan super loyal kayak gue dan sel-selnya Yumi, terbukti kan sel-sel Yumi menganggap itu kalimat itu hal yang besar kan, sampai ribut kan satu kampung kan. Maksud gue kayak iya kan akhirnya mereka harus mengidentifikasi lagi nih maksudnya apa, karena sebenarnya
gue yakin Yumi pun juga tahu kalau babi ini ngajakin kencan niatnya emang buat pacaran gitu. Itulah kenapa akhirnya sel-sel itu ribut kan, kayak coba detektif cari tahu ini maksud kalimatnya apa gitu Iya. kan. Karena ya Yumi pun sebenarnya tahu gitu. Tapi di momen itu Yumi juga ya bener masih masa Ida sih. Nah, terus yang lebih gua keselnya adalah ini kan kita bahas episode 1 dan 2 dulu ya. Kita nggak bahas episode 3 dan 4. Gue ikutan kesel kayak Yumi, dia kan baru nembak nih beberapa waktu yang lalu. Terus tahu-tahu dia ngiyain blind date. Kayak lu serius nggak sih waktu itu perasaannya ke gue, apa benar iseng, kalau diterima ya udah, kalau enggak ya udah gue cari yang lain gitu. Lo nggak merasa tersinggung gitu saat dia tahu-tahu mau pergi blind date? Loh, dia kan pergi blind date setelah dia ditolak, ya wajar dong. Kan lu udah nolak Yum. Kenapa gua harus menolak juga ajakan orang lain, kecuali sebelumnya itu lo nggak nolak. Misalnya kayak gue tuh tadinya berharap Yumi bakal bilang, bisa nggak gue mikir dulu sehari 2 hari gitu, baru nanti gue kasih jawaban. Nah, gue tadinya mikirnya Yumi bakal kayak gitu tuh, tapi akhirnya dia nolak kan. Nah, ketika dia udah nolak ya gue cari yang lain lah. Gimana? Gue babi gitu. Wajah tampan, mapan. Ya masa ya gue cuman stuck sama lu Yum gitu. Tapi kan itu kan belum terjadi juga si apa namanya? Blind date-nya ya. Blind date-nya kan belum terjadi juga. Nah, in the meantime kan akhirnya Yumi bingung sendiri kan sama perasaan dia kan. Akhirnya karena ya itu tadi kayak gue rasa di saat itu tuh dia terlalu cepat mengambil keputusan untuk memberikan jawaban tidak gitu. Karena harusnya dia mikirin dulu gitu. Harusnya tuh gitu Yum. Jadinya kan lo gak kesel ketika si babi mau blind date juga. Kaget kali dia. Soalnya ya Yumi karakternya kayak gitu. Ingat gak sih lo yang pas pertemuan pertama dia sama si babi dulu di season 1? Yang payung. Tipe yang cowok lain tuh di mata dia tuh ya kayak orang-orang kertas aja gitu. Dia tipe-tipe yang agak-agak antipati nih. Bukan tipe cewek yang bisa gampang menerima cowok lain masuk gitu loh ke hatinya. Jadi maksud gue babi sebagai orang yang peka dan udah lebih move on nih, maksudnya udah bisa lebih berpikir jernih. Kenapa nggak dia aja tuh yang berusaha kayak, oh ya udah mungkin salah gue kali ya, gue terlalu cepet atau apa. Atau kan setelah itu kan hubungan mereka membaik kan, yang setelah mereka ngomong, oh enggak lu salah paham, gue maksudnya nggak kayak gitu. Terus habis itu dia nggak mau berusaha lagi gitu untuk mendekati pelan-pelan, tapi malah mau beralih tuh kayak, maksud gue apa sih nih cowok gitu. Ya ini mungkin karena kita memang belum bahas 3-4 ya. Jadinya mungkin masih ada sesuatu yang sebenarnya sudah terjawab di situ. Tapi kayaknya itu juga berkaitan sama si Ruby deh. Karena kalau berkaca dari yang sebelumnya, yang waktu karakternya si Minho itu, maksa ya dia ya. iya, dan juga kayak nggak enakan gitu kan. Kayak nggak enak nih kalau misalkan gue nolak gitu. Dan gue suka deh mereka waktu adegan boot fans itu, terus ada Minho opa. Iya. Ada Gong Yu. Ada Gong Yu. Terus si sel nafsu sama Gong Yu. Kayak ya siapa yang nggak nafsu gitu ya, tapi kayak lucu aja gitu. Mereka membagi-bagi itu sebagai sebuah pintu-pintu hatinya Yumi itu buat banyak cowok sebenarnya, dalam artian kayak sebenarnya mungkin perasaan dia ke babi ini juga sebelumnya belum terdevelop dengan baik, karena sebelumnya dia melihat babi ini sebagai seorang yang kayak dia idolakan aja gitu kan. Dan itu pun digambarkan dengan fan clubnya si babi itu yang tertutup gitu. Jadi seolah-olah mau bilang kayak iya gue naksir nih sama orang ini, tapi gue belum tahu naksirnya itu senaksir apa, belum tahu juga apakah kita bakal bisa pacaran atau gimana. Jadi kapasitas naksirnya itu ya kayak ngefans aja, makanya kan dikasih Gong Yu, dikasih Minho kan di situ. Dan klub itu pun tertutup gitu, sampai akhirnya ya Yumi merasakan sendiri bahwa oh ternyata dia baik nih kayak gini. Ternyata ada perilaku dia yang menunjukkan bahwa dia juga perhatian gitu, dia juga punya perasaan lebih gitu. Ya gambaran dari bertambahnya jumlah fans babi di fan club itu ya sebenarnya kan akumulasi dari kesadaran Yumi bahwa oh ternyata dia muncul nih perasaan ke orang ini gitu. Iya. Dan yang menarik buat gue adalah orang yang sel yang mempelopori klub ini adalah si sel penjaga, yang mana sel penjaga ini tuh
waktu di season 1 pertama kali mereka ketemu itu kan dia sel yang paling antipati kan sama si Jin Young kan, kayak nggak boleh banget nih lo masuk selnya Yumi, hatinya Yumi, soalnya Yumi udah punya pacar gitu. Tahu-tahu diem-diem setelah putus dia yang sebenarnya mulai ada rasa duluan ke si siapa Babi itu, kayak ya kena tulah dia. Sebuah gambaran gak sih kayak sebenarnya Yumi tuh tahu nih dari awal nih dia emang suka nih sama orang ini gitu. Karena gue juga merasa nanti yang akan ngambil peran lebih lagi adalah si sel perasaan terdalam itu yang sempat terkubur kan. Oh iya, sempat keluar kan, dia udah keluar. Iya, akhirnya bangkit kan dari kubur kan. Gue rasa itu sih yang bakalan nanti lebih mengacau gitu. Karena ya kita juga belum diperlihatkan selnya si Babi kan sampai di episode 2. Jadi belum. Ya mungkin prosesnya Babi dalam menerima reaksi-reaksinya Yumi itu juga akan lebih semakin menjelaskan gitu. Karena di season 1 pun itu yang membuat kita jadinya malah lebih bisa bersimpati sama Ung kan. Bagaimana dia isi hatinya dia dan bagaimana cara dia memproses segala pertemuan dia dengan Yumi gitu. Iya. Gue sebenarnya suka banget nih tipe karakter kayak si Babi ini, maksudnya jujur, terus peka, terus kayak lembut, terus kayak apa ya, pokoknya ya dia cocok lah kalau dikatakan sebagai salah satu cowok idaman. Cuman yang gue nggak suka nih dari karakter si Babi ini, dia tuh di mata gue tuh kayak terlalu ramah gitu nggak sih, terlalu baik ke semua orang termasuk cewek, yang dimana menurut gue suatu saat itu akan menjadi masalah gitu. Kalau Wung dulu masalahnya adalah dia nggak peka dan terlalu menganggap remeh sampai dia nggak menyadari kecemburuannya si Yumi. Kalau Babi ini menurut gue dia tuh tipe cowok yang mirip-mirip ini loh sama si bosnya Kijong. Tipe cowok yang nggak bisa, mungkin karena gen romance di dalam tubuhnya gitu kali ya. Jadi dia nggak bisa nih kalau hidup tanpa cinta. Pengennya tuh yang bergelora gitu loh. Hidup tanpa cinta. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Soalnya menurut gue jarak dia dari putus itu ke dia move on terus naksir Yumi itu terlalu cepat gak sih? Kayak kayak ini cowok ini banget nih, gampang banget jatuh hati ke cewek lain, ya gak sih? Apa gue yang terlalu sensitif? Mungkin lo yang terlalu sensitif. Mungkin sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh. Mungkin justru jaraknya sebenarnya cukup jauh gitu. Tapi kan ya mungkin itu juga jadi sebuah memberikan kontras kali antara Yumi yang butuh waktu berapa lama untuk move on gitu. Tapi Yumi juga cepet tahu, 6 hari kan akhirnya dia sampai bisa berhenti mikirin Ung, sampai dia akhirnya move on ke Babi. Ayo lo bayangin lebih cepat mana Babi apa Yumi sebenarnya. Menurut gue 6 hari itu juga kayak gak realistis sih sebenarnya. Emang masih 6 hari? Emang baru 6 hari? Nggak tahu kan waktu dia dari terakhir dia baper-baperan sampai dia mau buang-buang barang itu kan setelah 6 hari akhirnya dia bisa kembali ke kehidupan dia yang normal gitu kalau nggak salah. Oh itu kan cuman ini, maksudnya kayak meredam banjirnya itu, cuman begitu sempat dia salah sangka dikira ada kontak dari Ung itu kan, langsung gagal move on lagi kan, langsung terombang-ambing lagi kan. Iya karena ada dialog dari salah satu sel yang bilang kayak ini kalau move on tuh bisa lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu. Dan awalnya tuh gue appreciate sih bagaimana Yumi menolak Babi gitu. Awalnya tuh gue kira kayak gue nggak bisa menerima lo karena gue tidak mau menjadikan lo sebagai pelarian gue untuk melupakan Ung. Nah itu awalnya tuh gue kayak appreciate tuh. Tapi sayangnya itu tidak dijelaskan gitu. Kenapa Yumi menolak itu, sayangnya nggak, itu bukan dijadikan sebagai alasan gitu sebenarnya. Jadi ya akhirnya gue di situ agak kesel aja sama Yumi, kayak ya udah terima aja nggak sih Yum gitu. Tapi menjawab pertanyaan lo tadi yang soal Babi terlalu ramah, gue merasa Babi gue merasa kenapa Yumi dipertemukan dengan Babi supaya Yumi itu bisa lebih mengerti gitu bahwa ketika lo ketemu sama seorang cowok yang seperti ini, ya dia tidak sepenuhnya itu milik lo gitu. Dia juga milik orang-orang di sekitar lo, tapi dalam kapasitas yang berbeda gitu. Jadinya kalau dulu kan si Yumi diketemuinnya sama Ung yang memang tidak sensitif segala macem kan. Dan emang Ung juga tipenya ya
Yumi doang gitu. Kayak satu doang ini gitu, karena batu nih di cowok nih kan. Karena si temennya naksir dia pun kayak dia juga, ya gue tahu Kebal. naksir tapi kayak iya gue udah kebal gitu, dan dia berusaha untuk menutup itu gitu. Nah, Yumi udah nih ketemu sama orang kayak gitu. Nah, sekarang ketemu lagi sama orang yang kebalikannya, yang ramah sama semua orang, yang istilahnya kayak semua orang tuh bakal salah paham gitu sama kebaikan dia, termasuk Yumi pun juga kadang-kadang merasa dia sempat salah paham dengan itu gitu. Tapi gue rasa itu sangat baik untuk development karakternya Yumi sih menurut gue. Kayak ya gimana ya kalau udah ketemu sama orang yang sangat humble kayak gini, nanti kan bagaimana dia menyesuaikan sikap dan perasaan dia itu pun juga jadi akan sangat menarik sih menurut gue. Iya. Di season 1 dia dipertemukan di season 1 dan season 2 dia dipertemukan dengan cowok yang sangat berbeda gitu kan. Terus gue sangat menantikan sih untuk season 3-nya si cowok terakhirnya Yumi ini. Terus di season 3 ntar cowok pertama dan cowok keduanya clash nggak sama cowok ketiga? Kayaknya di season 3 cowok pertama sama cowok kedua akhirnya bersama-sama. Bikin klub mantan Yumi yang tersakiti. Oh bener bikin klub mantan Yumi. Oh seru juga sih ya kalau kayak gitu. Tapi sebenarnya gue sempat nge-spoilerin diri gue sendiri sih tentang jalan apa namanya? Jalan besarnya cerita di Babi Era ini. Cuman gue nggak mau spoiler ke orang yang emang nggak mau pengen nikmatin ceritanya aja sih. Jadi gue pendem sendiri aja lah. Iya. Kalau kasih clue? Kasih clue, gue inget tuh pas gue lihat ratingnya Yumicell di Google, lumayan banyak yang ngasih rating 1 hanya karena dia nggak puas sama endingnya gitu. Katanya endingnya terlalu menyakitkan, kok putus segala macam kayak gitu. Nah, gue cuman bisa ngomong season 2 ini kemungkinan ya kalau dia mengikuti dengan cerita webtoonnya, ya jodohnya bukan si babi ini gitu. Jadi kayak jangan ngasih rating rendah hanya karena mereka nggak jadi lah. Soalnya menurut gue penggambaran mereka putus dan hubungan berkembangnya ini udah cukup bagus sih kalau menurut gue, nggak yang ucuk-ucuk gitu. Maksudnya ya kita beneran dilihat alasannya tuh apa, terus pergolakan batin di dalam selnya itu apa gitu. Jadi kayak kalau lo merasa nggak puas dengan season 1 atau nanti season 2 pun masih nggak puas, ya tunggu aja dulu sampai season 3 gitu. Baru kalau misalkan emang masih nggak puas, kasih rating jelek, serah lah. Tapi ya mungkin memang yang nonton season 1 dan berharap dia jadi sama Ung ya mungkin ya memang tipe-tipe penonton yang sangat memilih Garis kelas Iya itu juga, dan lebih suka tipe-tipe drama Korea yang udah happy-happy aja gitu. Tapi balik lagi bahwa gue melihat si Yumicell ini ya sebenarnya slice of life versi beda aja gitu, versi lebih fun aja gitu, versi lebih light dan versi lebih penuh warna gitu, nggak kayak yang misalkan sebutlah My Liberation Notes gitu. Karena ya sebenarnya kan kita memang mengikuti Yumi dalam sudut pandang cerita romansa dia. Tapi di samping itu kan juga banyak hal yang kita belajar dari bagaimana dia bersikap gitu, bagaimana akhirnya dia mengambil keputusan, bagaimana akhirnya dia meregulasi emosi dia terhadap sesuatu dan terhadap masalah gitu kan. Itu sih yang gue suka, kayak kayak nggak sampai saat ini belum ada drama Korea yang memberikan kita penjelasan tentang kenapa dia melakukan satu sikap seperti ini atau tindakan seperti ini gitu. Dan di sini kita dikasih lihat diskusinya itu panjang gitu, kayak diskusi di kepala Yumi itu panjang gitu, walaupun sebenarnya itu sebenarnya adalah Yumi sih yang berpikir, tapi dengan munculnya banyak sel-sel dengan karakter yang berbeda-beda itu jadi membuat proses itu tuh jadi lebih menyenangkan gitu. Benar. By the way, setelah potong rambut jadi makin cakep ya. Apa efek sihir bahwa mantan tuh kalau udah habis putus emang jadi lebih cakep? Emang makanya kan Yumi langsung kayak cocok dia potong rambut. Tapi kayaknya dia potong rambut ini deh gara-gara dia kan ceritanya jatuh miskin ya, kayaknya bangkrut deh dia. Terus ya udah buat ngehemat sampo dia potong rambut aja. Tapi menurut lo apakah Ung tidak akan muncul lagi sepanjang season ini? Muncul. Gue sempat lihat
cuplikan potongan videonya Ung sempat ketemu kok. Berarti bakal ada vibe first lead, second male lead gitu nggak? Enggak sih, karena kan kita tahu dia udah selesai nih, cuman kayak kayak mantannya Ung si GPD datengin Ung lah. Iya. Gue padahal pengen sih si Ung lebih ini apa namanya berusaha gitu untuk memperbaiki. Kayak sebenarnya gue lupa sih kenapa mereka putus. Karena waktu itu tuh apa sih? Salah satu faktornya karena kesannya tuh Yumi pengen buru-buru nikah tapi Ung belum siap. Terus Iya. ditambah kendala bener. Ung itu ngerasa minder dengan kondisinya sekarang, kayak boro-boro gue nikahin anak orang nih, gue aja hidupnya ini, maksudnya rumahnya dijual, tinggalnya diem-diem di kantor gitu kan. Terus yang ya gitulah, mungkin harga dirinya merasa kayak nggak terima dengan posisi dia yang lebih di bawah Yumi, terus kayak gue mau fokus sama ini dulu deh, ntar dulu deh Yumi. Gue berharap sih Ung bisa menemukan apa namanya kestabilan hidup dia lah untuk bisa fight buat Yumi lagi. Enggak, gue berharap Yumi segera bertemu dengan jodoh sesungguhnya. Ya berarti kita akan skip babi dong kalau dia ketemu dengan jodoh yang sesungguhnya. Siapa tahu jodohnya sebenarnya babi gitu. Siapa tahu di season 3 itu bener-bener akan diubah gitu, nggak sama kayak yang di webtoon gitu. Karena kan kayaknya kalau misalkan sama plek-plek sama di webtoon tuh kayak nggak tahu sih ya, ini personal preference aja, kayak nggak surprise. Iya bisa jadi sih, maksud gue kayak emang dibilang nggak bener full ketiplek sama persis, cuman yang menarik buat gue adalah gue ada ngelihat salah satu scene di episode selanjutnya, ada scene si babi itu tuh nyelimutin Yumi yang lagi ketiduran di sofa, terus abis itu udah dia duduk aja di pojokan sofa yang lain gitu. Dan itu sebenarnya kalau di webtoon adalah scene-nya untuk si cowok ketiga gitu. Nah jadi kayak orang bertanya-tanya nih, maksudnya apa nih kok scene yang harusnya buat si cowok ketiga itu dikasih buat babi? Apakah mereka nggak akan membuat season ketiga atau cowok ketiga ini, apakah babi yang akan endgame? Itu yang jadi menarik sih menurut gue, kayak mereka tuh sengaja bikin penonton tuh masih bertanya-tanya nih cerita mau dibawa kemana gitu. Ya. Tapi gue sejauh ini masih tim Ung sih. Karena dia potong rambut, dan karena gue punya sejarah panjang dengan Jinyong, jadi kayaknya gue tim Ung aja. Tapi ini bukan drama pertama kita bahas drama Jinyong kan? Kita sempet udah ya sebelumnya When My Love Blooms ya. Tapi pada saat itu kan kita ini belum terlalu dalam. Jongsin. Iya, belum terlalu dalam. Masih ngablu. Season 1 kan soalnya itu. Kita masih season 1. Sekarang udah season 3 nih, udah harus lebih personal kan. Harus lebih bawa hati ya. Harus lebih baper, iya sih. Gue tetap tim Ung sih sebenarnya, sampai bagaimana caranya mungkin nanti si babi menunjukkan pergerakan yang membuat Yumi dan penonton gitu jadi terbawa suasana gitu ya. Mungkin sampai saat itu gue baru bisa pindah kapal sih. Sejauh ini gue masih tim Ung, karena nggak tahu kenapa ya, gue merasa kayak gue lebih suka melihat prosesnya Yumi sama Ung gitu dibandingkan dengan ya ini, karena ini baru juga sih ya, dibandingkan dengan si babi ini gitu. Karena kayak Ung tuh kayak lebih polos, lebih lucu gimana gitu pendekatannya ya. Betul. Karena sama-sama dua orang awkward kaku yang jadi kesannya nonton mereka tuh ya lucu aja gitu. Iya benar. Kalau sementara kalau si babi kan kayak gue tau gue ganteng, gue tau gue kaya, gue tau gue mapan, gue kejar aja gitu. Iya, kayak pengalaman banget gitu. Iya. Itu yang membuat gue jadi merasa kayaknya babi ini tipe cowok yang bisa mendapatkan segalanya tanpa usaha lebih gitu. Sementara kalau Ung kan dia kayak panjang gitu loh proses dia untuk bahkan untuk dia bisa memutuskan buat melakukan sesuatu bareng Yumi itu kayak panjang gitu. Terus yang membuat gue jadi kayak merasa kayak Ung lebih butuh dukungan gue daripada Jinyong. Iya sih, Ung aja akhirnya dapat pacar setelah dipaksa-paksa blind date sama sepupunya kan. Iya. Dan perjuangan si sel kodok itu menyelinap itu kan kayak ya dramatis gitu menurut gue adegan itu gitu. Dan sementara kalau yang ini mungkin belum ya, makanya tadi kayak sampai adegan itu muncul, sampai si babi bisa membuat Yumi merasa bahwa dia adalah orang yang gue butuh gitu, baru mungkin gue akan pindah kapal. Iya itu dia maksud gue, kayak si siapa namanya
babi ini lu baru sekali jalan terus pulang jalannya tuh langsung ngegas kayak gitu. Maksud gue mungkin karena gue juga masih terbawa dengan cara PDKT-nya kali ya. Jadi kayak lah nih orang kok ucuk-ucuk langsung. Jadi Yumi kaget juga sih. Iya. Mungkin memang begitu kan, kalau orang baru putus pasti suka ngebanding-bandingin sama mantan juga kan. Sama kayak kita penonton juga ngebanding-bandingin sama mantan. Padahal yang pacaran bukan kita. Yang pacarannya Yumi. Tapi tetap aja gue sebel sama Yumi. Kenapa gak nerima aja sih Yum gitu, kayak udah tahu dirinya kesepian juga pakai jual mahal. Ya tapi kan ini dijelasin juga sama siapa sell reasonnya yang apa? Iya bagus Yumi, dia tuh nggak asal nerima gitu. Ya, padahal sel-sel yang lainnya mendukung. Iya. Iya kan? Itu konfliknya tahu sebenarnya, kayak akalnya bilang bahwa bagus Yumi, kamu menolak. Tapi emosinya bilang kayak babi gitu. Kayak ya ayo, lo orang yang lebih mendengarkan akal atau orang yang lebih mendengarkan perasaan, emosi, Akal lah. perasaan. Sell reason gue juga kayaknya bakal ini deh ngancem nembakin laser satu-satu sel lain kalau mereka mempermalukan diri gue. Sih, bener sih. Tapi 1:9 gitu loh, kayak akal sendirian sementara yang lain kayak babi gitu. Dia kan bawa ini senapan laser. Udah mau dibidik tuh si sel penjaga. Cuma secara logis kalah nggak sih perasaan sama akal di saat seperti itu? Ya mungkin lama-lama reason akan terprovokasi juga. Tapi tergantung sama orangnya juga sih ya. Tergantung siapa ya, kayak kalau lu mungkin kalau lu sebagai Nadia sih, gue ya lu logis sih. Tapi gue nggak bisa, akal gue udah mati soalnya. Sel akal lo terkubur di satu tempat. Iya, justru sel akal gue yang udah dikubur, tapi sel cinta gue wah merajalela tuh kemana-mana gitu. Kayak naksir sama semua orang, naksir. Aku suka ini, dia jodohku gitu. Tapi scene yang penting di mana akhirnya Yumi mulai ngerasa babi itu spesial, pas ini nggak sih, pas sel dia dipayungin miring itu? Yang yang babi basah kan, terus dia nggak basah itu kan? Iya, itu kayak udah sekian puluh drama Korea yang menampilkan adegan cowok tuh miringin apa payung buat cewek yang dia suka. Cuman gue nggak tahu kenapa pas lihat di sini tuh jadi sesuatu yang spesial, mungkin karena detail adegannya kali ya, dibuat sedemikian rupa yang gue tuh jadi ikut apa nebuh baduk gitu di hatinya Yumi kayak duk. Iya benar juga sih. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau Bobby baik sama semua orang, Yumi harusnya nggak baper. Tetap baper sih. Ya gitu nggak sih, maksudnya kita ngelihat orang lain nih karena kita belum terlibat, kita baru kayak ya itu orang baik ke semua cewek, nggak usah lah dipikirin. Tapi begitu lu yang kena langsung racunnya, lu pasti terhipnotis juga deh secara nggak sadar. Iya sih, bener. Tapi gue misalkan pun sama orang yang nggak gue suka pun gitu, misalnya kalau gue mau berbagi payung gitu, gue tipe yang kayak gue nggak apa-apa basah supaya teman gue nggak basah. Ya beda. Karena buat apa gue berbagi payung sama orang tapi dia juga nggak mendapatkan keuntungan dari payung itu gitu. Iya gue juga gitu, gue pasti memikirkan orang yang gue payungin ini. Cuman kan ada historinya, Yumi udah tahu nih orang suka sama gue gitu. Iya. Jadi kayak level apa kalau di grafiknya level kepercayaan dirinya tuh udah di atas rata-rata gitu. Ya, dan dengan level kepercayaan diri setinggi itu, kenapa Yumi masih mikirnya lama gitu buat buat nerima gitu, kayak nggak tahu ya, mungkin secara emosional memang apa ya, kayak dikasih lihat bahwa setelah dia putus dari itu dia jadi gampang terombang-ambing sama kebaikan orang lain, mungkin itu kali yang ingin dia sampaikan kali ya. Jadi di satu sisi Yumi merasa bahwa oh iya, perasaan dia berbunga-bunga sekali gitu, sangat melayang tinggi sekali, tapi kita juga dikasih lihat bahwa yang dominan tuh masih tetap sel akal dia gitu. Walaupun perasaan dia udah melambung tinggi, tapi akalnya tetap main gitu. Dan itu juga menurut gue salah satu development karakter yang harus dipertimbangkan sih, bahwa selama ini ya bisa aja lo baper, tapi pada akhirnya gue belajar bahwa kalau gue ngikutin kebaperan gue, pada akhirnya nggak akan sehat juga gitu. Akhirnya ya tetap akal yang harus memutuskan gitu kan. Menurut gue tuh bapernya Yumi ini tuh bagian dari sindrom
sakit pasca putusnya dia itu gak sih? Kayak Iya, dia kan iya. awalnya sel-sel ini kan berusaha, ayo dong apa dong yang bikin Yumi berhasil bisa kembali ceria lagi, kayak Iya, diajak makan belanja nggak bisa, enak, makan nggak bisa, shopping iya, nggak iya, bisa, bener. nonton bioskop nggak bisa, minum-minum nggak bisa. Ujung-ujungnya sebenarnya jawaban buat Yumi mungkin karena dia prime cell-nya adalah cinta, Iya, ya iya, cinta iya. yang baru gitu. Kira-kira kalau babi prime cell-nya apa? Cinta banget sih. Oh iya. Dia kan romantis banget gitu kan. Cuman kayaknya dia tipenya mungkin cinta yang beda gitu. Nggak tahu deh. Apa dia emang Jangan-jangan prime cell-nya malah last gitu, nafsu gitu. ya bisa jadi. Kebayang gak sih kalau ternyata babi dari semua penampilan dan perilaku, terus diam-diam ternyata dia prime cell-nya nafsu. Serem ya. Orang kayaknya diem-diem anteng-anteng, cuman ternyata kalau disenggol dikit dia langsung rar. Iya. Gue sempet lihat tuh nggak tahu deh, lu jangan deh, ntar lo di spoiler lagi sama gue. Ya udah, nanti aja kalau kita udah bahas di episode yang Iya, itu iya, baru iya, lo iya. spoilerin ya. Jadi 2 episode pertama ini sangat-sangat worth to watch banget sih buat gue. Jadi gue merasa kalaupun gue harus melewati fase menggunakan VPN untuk menyaksikannya gitu, kayak nggak apa-apa deh gitu, karena worth it gitu. Perjalanan yang harus gue tempuh tuh worth it. Tapi tetap berharap ICI akan menayangkan ini sih. Ya semoga ya. Makanya lu tanam saham dong di IC. Bisa nggak gue tanam saham di kosan gue aja biar gue nggak perlu bayar kosan tiap bulan?